Shalom saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita dapat sama-sama mempelajari firman Tuhan. Topik yang kita mau pelajari hari ini berjudul perasaan lelah ataupun perasaan capek. Terkadang mungkin karena kita bekerja terlalu keras ataupun over dalam olahraga, atau mungkin kita bergadang. Itu seringkali membuat tubuh kita merasa capek, merasa lelah, dan kita cukup istirahat ataupun tidur. Itu akan memulihkan stamina tubuh kita, membuat kita menjadi bugar kembali, dan perasaan lelah ataupun capek itu akan lenyap dari tubuh kita. Tetapi terkadang ada sejenis perasaan lelah ataupun capek itu yang susah kita hilangin, yaitu perasaan lelah ataupun capek di dalam pikiran. Di dalam kehidupan ini kita bisa menghadapi berbagai macam persoalan, dan persoalan-persoalan tersebut terkadang susah untuk kita selesaikan, dan itu akan masuk ke dalam pikiran kita, membuat kita terbebani, yang membuat kita merasa capek di dalam pikiran kita. Sebenarnya membuat kita benar-benar merasa capek di dalam pikiran kita bukan masalah-masalah yang sedang kita hadapi, tetapi hanya karena kita tidak tahu kapan masalah ini bisa diselesaikan. Kita tidak mengertinya, dan kita sepertinya hanya berada di dalam badai permasalahan tersebut. Kita berharap untuk bisa diselesaikan, tetapi penyelesaiannya tidak kunjung datang. Itu yang membuat kita makin capek. Tetapi yang lebih parahnya lagi, yaitu ketika kita memiliki segala informasi, kita tahu segala firman, tapi kita tidak bisa mempraktekannya. Lebih gampang lagi seperti begini. Mungkin ada teman saudara yang menghadapi masalah, dan saudara bisa dengan gampang memberikan saran. Tetapi ketika masalah menimpa pada diri sendiri, teknik-teknik yang saudara ajarkan kepada teman saudara sepertinya tidak bisa dipraktekkan dari kehidupan saudara. Itu membuat kita merasa tambah capek, karena kita tahu tetapi kita tidak bisa melakukannya. Itu semua informasi itu ada dalam pikiran kita, tetapi dari hati kita tidak bisa kita terimanya, tidak bisa kita hidupinya. Hari ini kita mau belajar dari Daud. Mari kita sama-sama melihat di dalam kitab Mazmur pasal 13. Di situ mengatakan, "Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku?" Saya pernah mendengar sebuah pengajaran tentang doa yang mengatakan bahwa kita perlu mengucap syukur terlebih dahulu ataupun menaikkan pujian terlebih dahulu sebelum kita menaikkan doa kita ataupun permohonan kita kepada Tuhan. Tetapi dari dua ayat yang kita baca tadi, kita dapat melihat seorang Daud yang berkenan di hati Allah, seorang pemazmur yang hebat, yang menulis banyak sekali mazmur, banyak sekali pujian penyembahan kepada Allah, yang memiliki hubungan intim dengan Allah ketika dia menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan. Ketika dia frustasi, dia datang kepada Tuhan dan mengatakan, "Berapa lama lagi engkau melupakan aku? Berapa lama lagi engkau menyembunyikan wajahmu terhadap aku?" Di sini tidak mengatakan bahwa menaikkan syukur tidak penting ataupun menaikkan pujian itu tidak perlu. Tetapi di sini Daud mau mengajarkan kita untuk benar-benar menghadapi apa yang sedang kita hadapi dengan hati yang terbuka. Kita tidak perlu menyusun kata-kata yang bagus ketika kita berdoa. Bukan karena kata-kata yang bagus yang kita naikkan sehingga membuat Tuhan mendengar doa kita, tetapi apa yang dari dalam hati kita itu yang paling penting. Daud sedang menghadapi masalah yang tidak bisa diselesaikan, Daud frustasi, dan dia dengan keberanian datang kepada Tuhan dan menanyakan, "Berapa lama lagi Tuhan engkau meninggalkan aku?" Terkadang ketika kita di dalam masalah yang terus tidak diselesaikan, itu akan membuat pikiran kita menjadi capek. Dan terkadang kita juga merasa seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Sepertinya Tuhan telah meninggalkan kita, tidak lagi peduli sama kita, tidak lagi mengasihi kita. Pemikiran-pemikiran seperti begini akan terus masuk di dalam hidup kita. Itu yang membuat kita makin jauh dengan Tuhan. Tetapi ada baiknya kita seperti Daud.
datang kepada Allah, membuka hati kita dan mengatakan apa adanya, apa yang ada dalam hati kita kepada Tuhan. Kita mengatakan apa adanya. Tuhan tidak seperti manusia yang seringkali mungkin tanpa kita memuji dan kita langsung menegur, orang tersebut akan tersinggung. Tuhan tidak pernah akan tersinggung karena kita membuka hati kita untuk mengatakan apa yang menjadi isi hati kita kepada Tuhan. Karena sebelum kita datang kepada Tuhan untuk berdoa, Tuhan telah tahu kondisi kita. Tuhan telah tahu apa yang akan kita doa di hadapan Dia. Jadi cukup kita datang kepadanya dan membuka hati kita dan kita naikkan doa kepada Tuhan. Jadi ayat-ayat berikutnya kita dapat melihat Daud mengatakan, "Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan, Allahku. Buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah." Di sini Daud langsung mengatakan pada Tuhan. Dia seolah-olah memberikan perintah pada Tuhan. Tuhan, pandanglah aku dan jawablah aku. Jawablah segala permasalahan yang aku hadapi ini. Aku sudah tidak tahan Tuhan. Dan di sini Daud juga langsung mengatakan, dia sangat peduli bagaimana seorang musuh melihat keadaan dia. Bukankah kita juga seringkali sangat mementingkan pandangan orang lain terhadap kita? Kita juga bisa mengutarakannya kepada Tuhan. Tuhan, Engkau mengizinkan hal-hal tersebut terjadi. Sekarang bagaimana orang lain melihat diriku? Tolonglah aku sekarang ini juga Tuhan. Kita juga bisa naikkan seperti begitu. Dan ketika Daud mengatakan sedemikian kepada Tuhan, masalah tersebut bukan langsung selesai. Daud masih di dalam masalah tersebut. Masalahnya masih belum diselesaikan. Tetapi ketika Daud membuka hati dia dan mengatakan apa yang menjadi isi hati dia kepada Tuhan, berikutnya Daud dapat mengatakan, "Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya, hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu." Daud langsung berubah fokus, bukan pada permasalahan yang tidak bisa diselesaikannya, tetapi dia memfokuskan pada apa yang bisa dia lakukan, bukan terhadap apa yang tidak bisa dia lakukan. Bagaimana musuh dia melihat dia, bagaimana orang lain mengatakan tentang Daud, Daud tidak bisa mengontrolnya. Sama juga, bagaimana orang lain menilai saudara dan saya, kita tidak bisa mengontrolnya. Bagaimana orang lain mau mengata-ngatain kita, kita juga tidak bisa mengontrolnya. Tetapi kita dapat seperti Daud, kita dapat mengontrol diri kita kepada siapa kita percaya, kepada siapa kita mau menyembah. Kita dapat mengontrol diri saya. Ketika pemikiran kita berubah, fokus kita berubah, maka segala permasalahan akan berubah. Dan akhirnya Daud dapat berkata kepada orang lain mengatakan, "Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku." Aku mau bernyanyi buat Tuhan. Daud itu mau lagi bernyanyi buat Tuhan. Di dalam permasalahan dia hadapi, dia mau bernyanyi buat Tuhan karena Tuhan baik kepadanya. Ketika fokus kita menaruhkan kepercayaan kita di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti percaya bahwa Tuhan memiliki kuasa untuk menyelesaikan permasalahan kita. Tetapi permasalahannya adalah kapan Tuhan mau selesaikan masalah kita. Tapi ketika kita mengatakan, "Tuhan, aku tidak sanggup. Aku tidak tahu apa yang bisa aku lakukan lagi. Aku merasa capek terhadap kondisi kayak gini. Aku tidak sanggup lagi karena orang mengata-ngatain aku. Aku tidak tahu aku harus gimana lagi." Engkau mengutarakannya. Dan ketika engkau mengutarakannya, maka ada kekuatan baru yang masuk ke dalam dirimu. Dan ketika saudara fokus pada kepercayaan diri, kepercayaanmu pada Tuhan, maka semuanya akan berubah. Kita akan bisa kembali lagi bernyanyi buat Tuhan, walaupun kita masih dalam kesesakan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang menolong kita, bukan menolong kita keluar dari kesesakan, tetapi Tuhan yang menolong kita di dalam kesesakan. Dia akan menyertai kita di dalam kesesakan kita. Jadi saudaraku, apapun yang menjadi permasalahanmu yang membuat dirimu capek dari pikiran, yang mungkin masalah-masalah yang terus menimpa dirimu dan dilanjutkan dengan segala intimidasi yang masuk ke dalam pikiranmu, hari ini
Buka hatimu, terus terang kepada Tuhan. Apa yang menjadi isi hatimu? Katakan kepada Tuhan apa adanya. Dan saya percaya Tuhan memiliki rencana yang berbeda buat dirimu. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Bapa, Engkau tahu setiap kami memiliki persoalan yang berbeda-beda. Dan terkadang persoalan-persoalan yang kami hadapi membuat diri kami menjadi capek. Tapi hari ini Tuhan, kami belajar dengan Daud, yang bagaimana dia mengutarakan isi hatinya kepadamu. Dan kami percaya, walaupun kami merasakan seolah-olah Engkau jauh daripada kami, menyembunyikan dirimu pada kami, tapi Tuhan, Engkau tetap Tuhan kami. Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang terus akan menuntun setiap langkah kami. Bapa, aku serahkan setiap saudaraku dalam tangan Engkau. Apapun permasalahan yang mereka hadapi sekarang ini, biarlah hari ini Tuhan, Engkau yang memberikan solusi. Engkau yang menjawab segala pergumulan di dalam hidup mereka. Sehingga kecapean dari pemikiran mereka lenyap seketika ini juga di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terima pemulihan daripadamu saat ini juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus mari kita sama-sama katakan amin.